kebaktian para usahawan, tapi kalau saya lihat yang datang kok ibu-ibunya banyak. Lebih banyak ibunya daripada usahanya ini. Tetapi saudara, saya mengucap syukur karena apa saudara? Karena ibu-ibu ini pegang peranan. Coba saudara tadi perhatikan kesaksian daripada bapak tadi. Pada waktu dia di dalam kesulitan seperti itu, yang dapat suara, yang dapat pengertian langsung bapake atau nyonyai? Hah? Nyonyai. Kenapa kok Tuhan ngomong mbek nyonyai? Loh. Kok ndak langsung sama bapaknya, kenapa? Hah? Wah, jawabannya sini bilang, Tuhan cinta nyonyai. Padahal saudara tadi perhatikan, nyonyai tadi naik ke atas enggak? Sembayang mbek siapa? Ambek Kuan Im toh. Lula kok malah dengar suara siapa? Tuhan Yesus. Lah kan aneh toh? Saudara tahu rahasianya di mana? Karena dia sembayang sama Kuan Im tadi, karena apa? Dia ini kan nyonya. Ngerti enggak? Karena dia takut sama suaminya jadi ngikut. Ngerti enggak? Tapi hatinya sebetulnya mengabdi atau malah sembayangnya itu karena sayang suami nih. Ayo, dia lebih sayang suaminya. Tuhan itu tahu hati orang. Jadi jangan saudara menghakimi, menilai, tapi saudara harus belajar bahwa Tuhan itu melihat hati. Kalau dilihat secara luar, coba nyonyai naik ke atas sembayang mbek Kuan Im, lu kok malah Tuhan sing jawab, kan lucu toh. Loh, bener enggak? Karena Tuhan itu tahu hatinya, karena dia ini saking sedih karena suaminya lah dia punya suami buta kan penderitaan seumur hidup. Nah, maka dari itu saudara, yang kedua saudara perhatikan, sebetulnya yang mengenal Tuhan Yesus itu siapa? Anaknya. Ini loh saudara perhatikan, tidak ada yang kebetulan. Pada waktu ibunya mendengar suara itu, yang mengerti apa artinya suara itu siapa? Bapaknya, mamanya, atau anaknya? Anaknya. Saudara tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menganggap ringan anak-anak. Nah itulah anaknya langsung bunyi. Nah itu. Sebab Alkitab berkata apa? Kalau engkau dan saya tidak seperti kanak-kanak, engkau tidak bakal masuk surga. Makanya jangan enak-enak. Kalau anak-anak ini mengenal Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Anak-anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu, pada waktu pencurahan Roh Kudus di gereja Katolik, di katedral di satu negara, yang mulai dipakai siapa? Anak-anak. Karena apa? Orang-orang tua ini sudah biasa kalau kebaktian, kalau pergi gereja sudah rutin. Kalau ndak rutin, kalau ndak biasanya gitu, ndak mantap. Di samping itu sudah karaten ini, sudah diprogram.
Saudara kalau pergi gereja coba perhatiin, nanti kan enggak disuruh berdiri, sudah berdiri sendiri. Nanti habis ini mesti ini, habis ini. Nanti kan pintar. Ya dah. Kenapa? Sudah diprogram begitu. Apalagi kalau pendetanya itu urutannya sama, terus nanti saya ngerti. Oh, kalau Pak ini. Bahkan suaranya kan ditirui persis. Sembayangnya persis sama. Supaya urapannya ngalir. Ini loh saudara. Tapi kalau anak-anak pada waktu gereja mereka berbakti, anak-anak main di halaman, mereka menyanyi-nyanyi dengan menari-nari, Roh Kudus turun, malaikat turun bersama dengan mereka dan mereka diurapi, mereka berbahasa lidah luar biasa sampai bapak ibunya semua keluar, lihat ini anak-anak bicara apa. Mereka urapan demikian luar biasa mengalir kepada orang tuanya, baru mereka mengenal ini karunia roh. Saudara, kita harus belajar rendah hati. Nah, mengapa hari ini Tuhan mengajar kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-16? Sebab ternyata perkara ini menjadi sebab penderitaan di dalam dunia ini, dan saudara harus mengerti akan firman daripada Tuhan supaya kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 16 ngomong salah ya kok diem saja kamu ini. Kalau tahu hamba Tuhan ini salah itu langsung bilang, berapa Pak? Gitu lagi loh. Jadi saudara ini harus kontrol. Bukan berarti hamba Tuhan itu tidak pernah salah. Hamba Tuhan itu malah salahnya banyak. Jadi jangan dibiarkan, tapi diawasi. Kalau salah sedikit langsung diingatkan gitu loh. Jadi tidak salah kaprah nanti. Sebab hamba Tuhan itu harus belajar rendah hati. Mesti mau ditegur. Kalau hamba Tuhan tidak mau ditegur, alarm, alamat kiamat gitu. Soalnya saudara, Tuhan berkata kepada saya dan berkata kepada hamba Tuhan di Malaysia dan berkata kepada Tuhan, kepada anak-anak hamba Tuhan beberapa tempat, dia berkata begini. Ini perhatikan dan ini kamu harus doakan. Tuhan ngomong begini. Tahun ini Tuhan berkata tahun 92 adalah tahun penyaringan. Hamba-hamba Tuhan, perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang tidak taat dan setia, dan mereka jatuh, aku bawa pulang. Potong, kerat, yang penting selamat. Jadi jangan kaget kalau nanti tahun ini banyak hamba Tuhan yang pulang, siap-siap mengganteni. Ya. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan menghakimi, karena yang pulang belum tentu hanya mereka yang mau jatuh atau jatuh. Mereka yang tugasnya selesai pun aku bawa pulang tahun ini. Makanya hamba-hamba Tuhan di dunia ini banyak yang ribut. Tahun 92 Tuhan Yesus datang. Sebetulnya bukan Tuhan Yesus datang secara umum. Tuhan Yesus jemput pribadinya. Karena tugasnya selesai loh. Makanya orang ribut, Tuhan mau datang 92. Ya, untuk siapa? Untuk hamba Tuhan itu. Tapi untuk yang lain belum, masih cukup lama. Relax. Makanya kalau Tuhannya sudah sampai, Tuhan bilang, tugasmu selesai, pulang. Loh, lumayan loh. Saudara, ternyata kalau perkara mati takut ah.
Itu makanya kalau saya sih terus terang seneng kalau tugas selesai pulang. Saya sendiri sebetulnya tahun ini pulang, Tuhan sudah ngomong. Tuhan berkata, Yusa, tugasmu selesai. Wah, saya bilang, puji Tuhan, aku kepengen pulang. Belakangan ini Tuhan bilang, ditunda. Loh, kok diundur lagi? Aku sudah kepengen pulang, Tuhan. Saya bilang, ada tugas tambahan. Oke, saya bilang, ya nurut saja. Saya bilang, pokoknya saya kepengen pulang, saudara. Karena apa? Karena saya sudah dibawa ke sana, enaknya luar biasa. Jadi siapa yang tidak rindu pulang? Bayangin, saudara. Kalau kamu sudah pernah ke surga gitu loh, pasti kamu di dunia ini loh, apa saja yang kamu alami, kamu cuma mesem gitu loh. Kenapa? Lah, baru selesai pulang kok enak. Tapi karena Tuhan berkata, ditunda lagi. Karena apa? Ada tambahan. Nah, maka dari itu saudara, tahun ini adalah tahun penyaringan, Tuhan berkata. Dan Tuhan sedang membangkitkan dan melatih orang-orang yang banyak berdoa dan puasa. Karena mereka itu nanti akan dijadikan laskar-laskar Kristus yang tanpa wajah. Maksudnya itu tidak kelihatan, tapi itu nanti yang akan memenangkan banyak jiwa. Jadi kalau sekarang saudara-saudara ini tidak suka baca Alkitab, tidak suka sembahyang, hati-hati, bakal carry gue nanti ya, dengan enak-enak gue. Nah. Jadi saudara harus periksa diri, perhatikan, aku nanti masuk dan menjadi laskar-laskar Tuhan ini. Nah, itu hanya diketahui kalau saudara tambah lama tambah cinta Tuhan. Maka dari itu di dalam ayat ini Lukas pasal 16 kita akan belajar. Dan Yesus berkata kepada, mulai ayat pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Perhatikan sampai di sini lebih dahulu. Sebab saudara, firman Tuhan hari ini dibagi dua. Yang pertama ini dan yang nanti yang belakangan. Mengapa hal ini dibagi dua? Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk saudara dan saya, karena saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Banyak orang Kristen salah mengerti perkara uang, perkara keuangan. Karena uang disebut mamon. Nah, mamon yang dinamakan mamon itu sebetulnya apa toh? Dewa uang. Itu mamon. Nah, kenapa saudara Tuhan khusus mengajar ini? Karena banyak orang Kristen salah mengerti. Tuhan di dalam langkah ini tadi ayat yang kita baca
Ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Bendahara ini ternyata mau dipecat disebabkan karena dia menghamburkan uang. Harta milik tuannya. Nah, saudara perhatikan. Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini kepada saudara dan saya karena saudara dan saya adalah orang-orang bendahara-bendahara Allah yang saudara dan saya diangkat oleh Allah bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita kerap kali kalau saudara saya tanya, apalagi saudara-saudara yang sudah jadi orang Kristen, kalau ditanyakan begini, siapa milik harta bendamu? Hah? Kamu selalu ngomong apa? Tuhan, betul enggak? Tuhan toh? Milik Tuhan toh? Rumahmu milik Tuhan toh? Harta bendamu milik Tuhan toh? Mobilmu milik Tuhan toh? Nah, semua bilang begitu. Karena merasa bahwa segala sesuatu itu anugerah Allah. Tapi coba saudara perhatikan kesaksian dari Bapak tadi, yang menyebabkan dia jalan cuma 15 meter terus bakal lumpuh, matanya buta. Yang menyebabkan apa? Hah? Uang enggak? Hah? Lah, padahal saudara mengatakan uang itu dari Tuhan, miliknya Tuhan. Mengapa menyebabkan lumpuh, menyebabkan buta? Ini masalahnya, saudara. Saudara dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi saudara masih hidup di dalam dunia. Butuh duit enggak? Hah? Siapa yang bilang enggak butuh? Tak doake. Butuh toh? Nah, tapi itu mamon enggak? Hah? Mamon enggak? Nah, ini salahmu kalau kamu bilang mamon. Kalau saya bilang enggak. Mamon itu adalah dewa. Dewanya uang. Lah, jadi kalau uang itu tidak kamu dewakan, jadi mamon enggak? Lah yo, kok kalau mau bilang mamon? Ayo. Nah, ini salahnya orang Kristen. Ngerti? Uang ini adalah berkat Tuhan. Lah, apakah berkat Tuhan itu menyebabkan celaka? Tak mungkin. Tapi berkat Tuhan bisa menyebabkan celaka apabila itu berubah menjadi mamon. Selama tidak berubah jadi mamon, jadi apa? Jadi berkat yang menyenangkan, bisa memuaskan kita. Betul enggak? Loh. Lah sekarang kalau kamu menghadap Tuhan yang mau minta apa? Berkat toh? Berkat toh? Nah, iya. Siang malam yang dicari apa? Kamu kerja setengah mati yang dicari apa? Hah? Loh. Kalau kerja tahu ada untung banyak, ada duit banyak, capek enggak? Enggak, pasti enggak. Tapi kalau cari Tuhan sembahyang lama, capek enggak? Ayo gue, capek enggak? Capek. Nah, kalau kira-kira kalau duitnya banyak enggak capek, kalau ngadep Tuhan capek, itu duitnya jadi apa? Nah, kapok gue nanti. Saudara tahu mengapa duit itu bisa berubah menjadi mamon? Karena saudara dan saya lebih cinta uang daripada yang punya. Coba bayangin, saudara. Kita kerap kali tidak sadar, meskipun sudah jadi orang Kristen,
dan mengatakan bahwa segala sesuatu dari Tuhan, berkat. Iya, siapa yang tidak tahu kalau itu berkat dari Tuhan? Tapi masalahnya Tuhan tidak mau kamu lebih cinta uang daripada Tuhan yang punya. Loh, kenapa saudara jadi orang Kristen? Coba perhatiin tadi kesaksiannya Bapak tadi. Dia utangnya berapa? 15 juta. Dikasih uangnya berapa? Kenapa kok tidak dikasih 50 juta? Kok dikasihnya cuma pas gak? Hah? Bahkan belum bayar perpuluhan loh Pak gue tadi. Tapi karena utang kok ya Pak ya, jadi mesti bayar dulu. Loh, betul enggak? Kenapa dikasih pas sama Tuhan? Saudara tahu, kalau dia dikasih terlalu banyak, nanti sembayangnya kurang. Loh, betul enggak? Sebab ini saya alami bertahun-tahun, saudara. Saya alami sendiri bertahun-tahun. Sampai saya mengatakan, Tuhan, kenapa sih kok mau kasih pas-pasan? Kok enggak lebih gitu loh Tuhan? Kepengennya lebih. Tuhan bilang, justru karena kamu masih kepingin, berarti kamu masih melekat, terikat dengan uang itu. Kaget aku. Oh, jadi kalau aku kepengen itu masih, ya. Gara-gara hawa lihat buah itu jadi kepengen. Dan akhirnya membawa ke jatuhan. Lalu saya berkata, oh salah Tuhan, salah. Jangan kepengen. Kamu cinta aku, nanti aku lihat. Tuhan lihat, oh kalau dikasih sedikit, kasihan ini. Karena sekarang sudah kuat, sudah tidak kepengen, kasih banyak. Nah, jadi kalau saudara sampai sekarang masih ngejer-ngejer, jadi kalau dapat duit banyak, mau dapat cuan-cuanan banyak, rajin. Kalau enggak, kempes, hati-hati. Hati-hati, itu tandanya kamu masih terikat. Berarti mamonnya itu masih ada. Bukan uang, mamonnya masih ada, dewane itu masih ada. Nah, ini harus dilepaskan supaya saudara dan saya mendapatkan lebih daripada segala-galanya. Coba perhatiin, kalau seorang anak datang kepada saudara, anakmu ini mintanya bilang gini, Pak, kamu butuh berapa? Ya secukupnya saja. Papa kasih berapa itu saya anggap cukup. Nah, atau kamu lebih sayang itu anaknya ngomong gitu, atau kamu lebih sayang, Pak, minta, lalu ngasih jatah 5.000, bapaknya bilang 5.000, dia bilang kurang 10. Dikasih 10, kurang 15. Kira-kira bapaknya jengkel apa malah seneng? Nah, kalau anak yang bilang, sukamu Pak, biasanya dikasih lebih enggak? Kenapa? Kasihan, kok anak kok mau ngerti, betul enggak? Kok percaya ambil orang tuane loh, itu saudara. Saya selalu sekarang diberi banyak lebih. Sampai saya malah bilang gini, lu kok banyak segini buat apa? Malah saya gitu. Lo Tuhan bilang, lo kalau lebih ya disimpan, atau kalau nanti Tuhan suruh kamu salurin ya salurin. Ya, lo. Saudara tahu, kalau engkau tidak terikat, Allah malah sodor-sodor ini. Itu watak dan sifatnya Allah. Sebab Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hatimu itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kamu belum sudah kepengen, itu sudah timbul apa belum? Timbul toh? Sudah kepengen timbul toh? Berarti tidak bakal dapat. Wong Alkitab bilang, tidak pernah timbul, tidak pernah kepengen. Nah kenapa sih tidak kamu hilangi, supaya malah dapetnya banyak?
Lalu saudara bilang, aku sudah tak hilangi Pak, tapi wong Allah itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa, kamu hilangi, tidak bisa. Bagaimana caranya menghilangi? Kalau kamu cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, maka semuanya tidak ada artinya. Karena Tuhan sudah berkata kamu harus menyangkal diri. Kalau engkau mengasihi istri, suami, anak, orang tua, bahkan dirimu sendiri lebih daripada Yesus, tidak layak menjadi muridnya Yesus. Jadi saudara harus cinta dia. Bagaimana caranya? Kamu harus bergaul karib dengan dia. Tresno saking kulino. Tapi saudara kepengennya senengnya apa? Jatuh cinta karena pandangan pertama. Kalau cinta pertama gebung-gebung ngono wis bar bosen. Kalau tresno saking kulino, itu yang Yesus mau. Maka dari itu saudara, saya selalu ajarkan bangun pagi sembahyang. Seperti kesaksian Bapak tadi loh. Karena matane mau buta, sembayange pagi, siang, dan lah sekarang sudah tidak punya utang, tidak buta, tidak lumpuh, sembayangnya tetap sama apa enggak Pak? Ngotote sama enggak Pak? Tak berani dia ngangkut. Lah ini loh saudara, kerap kali kita itu anak Tuhan tuh kenapa diajar gepeng dulu baru sadar. Lah mbok ya jangan gepeng dulu, enak dulu. Kalau saya yang alami, saudara tahu, tambah setia, tambah segala-galanya itu diberikan saya. Tapi kalau saudara setia saat kesusahan, lalu sudah tertolong saudara berkurang, nanti kan kamu tidak tambah-tambah. Ya tambah sih tambah, cuma pelan sekali, pas-pasan terus Pak. Sebab saya ngalami. Senangkan hati Tuhan, tambah terus cinta. Yesus tidak akan dapat menahan hatinya untuk memberikan segala-galanya yang kau perlukan. Luar biasa. Di dalam keluarga kita selalu terjadi perlombaan, saudara. Perlombaan apa? Perlombaan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya sama anak-anak itu selalu berlomba menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saya sampai bapaknya kalah, wah repot. Pernah kejadian ini saudara. Kejadian ini. Saya sendiri kepengen ganti mobil. Saya bilang, Tuhan aku kepengen. Nggak dikasih. Aduh Tuhan kok nggak dijawab-jawab. Sedang anak saya dari Australia sudah nulis surat. Papa siap-siap terima berkat. Sebab Tuhan sudah berkata, aku beri kamu mobil. Aduh kaget aku. Wah aku ini jangan-jangan kalah ini. Repot ini aku bilang gitu sama istri saya. Dan pada waktu saya pergi ke Jakarta, ada orang datang, Pak, ini aku digerakkan oleh Tuhan untuk memberi cek untuk beli mobil. Tapi mobilnya siapa saya tidak tahu. Pikir saya, pertama kan saya dulu. Wah, aku untuk berdoa, Tuhan ini buat saya. Tidak, waduh mateng. Buat siapa Tuhan? Besok kamu tahu. Nah, saudara tahu apa terjadi? Jam 6 pagi istri saya telepon. Langsung istri saya berkata apa? Yang? Sebab istri saya kalau manggil saya itu sayang, jadi bukan nama saya Yang. Lalu dia berkata, kamu pasti sudah terima berkat. Kaget aku. Loh kok ngerti? Padahal malam-malam ngasih iya loh. Kok ngerti? Saya bilang, ya ada apa? Sebab aku terima surat dari anakmu. Papa siap terima berkat. Itu uang untuk mobilku. Dan aku berdoa tadi malam. Tuhan berkata, suamimu sudah terima uang itu. Bayangin saudara. Loh, enak enggak?
Kalau satu keluarga itu peka, enak enggak? Enak, saling dikontrol, tidak bisa bohong. Makanya istri-istri belajar peka. Suamimu mau bohong apa? Tahuan. Kamu tidak usah ribut, ngomong ini, tidak usah. Kamu duduk diam, Tuhan ngomong, Pak, ada apa, Pak? Ya, kelimputan sendiri ya. Pasti ketahuan deh.